Bulan puasa Ramadan adalah bulan suci dalam agama Islam di mana umat muslim di seluruh dunia menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang telah balik dan sehat secara fisik dan mental. Asal-muasal ibadah puasa Ramadan berasal dari ajaran Nabi Muhammad SAW yang diwahyukan kepada beliau pada tahun kedua Hijriah atau sekitar tahun 610 Masehi. Pada waktu itu, puasa Ramadan diwajibkan sebagai pengganti puasa pada bulan Syaban yang telah ditiadakan. Selama bulan puasa Ramadan, umat muslim diwajibkan untuk menahan diri dari segala bentuk makanan, minuman, dan hubungan suami istri dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Selain itu, umat muslim juga diharapkan untuk meningkatkan ibadah mereka dengan membaca Al-Quran, melakukan sholat tarawih, dan melakukan amalan-amalan kebaikan lainnya. Puasa Ramadan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan fisik dan mental, seperti membersihkan tubuh dari racun, meningkatkan ketahanan tubuh, dan membantu memperbaiki pola makan. Selain itu, puasa Ramadan juga memiliki makna yang lebih dalam yaitu membentuk kesabaran, ketekunan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhir bulan Ramadan, umat muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri sebagai tanda syukur atas berhasilnya menyelesaikan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Hari Raya Idul Fitri juga menjadi momen untuk saling memaafkan, bertukar salam, dan memberikan sedekah kepada sesama yang membutuhkan. Sejarah puasa umat Islam. Tahapan kewajiban puasa melalui 3 fase sebagaimana riwayat hadits Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Jarir, Ibnul Munzir, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Syekh Mana, Al-Qattan menceritakan, puasa awal mula disyariatkan setelah peristiwa Hijrah. Setelah tiba di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aktif menjalankan puasa Asyura, 10 Muharram, sebelum puasa Ramadan diwajibkan. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas ketika tiba di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan umat Yahudi Madinah berpuasa Asyura. Puasa apa? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini, Asyura, hari baik. Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari musuh mereka pada hari ini, jawab Yahudi Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian juga ikut berpuasa Asyura dan memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa Asyura. Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana, Al-Qattan, Tarihut Tashri Al-Islami et Tashri wal Fiqh, Riyadh, Maktabah Al-Ma'arif, 2012 Masehi, 1433 Hijriah, halaman 145. Riwayat lain meriwayatkan pertanyaan Rasulullah kepada Yahudi Madinah, hari apa yang kalian puasakan ini? Mereka menjawab, ini hari agung di mana Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya, dan menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Musa berpuasa pada hari ini sebagai bentuk syukur. Kami pun berpuasa pada ini hari. Aku lebih berhak dan lebih utama terhadap Musa daripada kalian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian juga ikut berpuasa Asyura dan memerintahkan sahabatnya untuk wajib berpuasa Asyura. Puasa di bulan Ramadan disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 183-185 sebagai perintah wajib puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Setelah puasa Ramadan diwajibkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan kepada sahabatnya untuk mengamalkan dan tidak mengamalkan puasa Asyura. Sungguh, Asyura adalah salah satu hari milik Allah. Siapa saja yang ingin berpuasa di dalamnya, silakan berpuasa, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Al-Kahtan, 2012 m. 146. Guru besar hukum Islam di Mesir, Syekh Muhammad Afifi Al-Baijuri, atau dikenal dengan nama pena Syekh Muhammad Hudari Beg, 1872-1927 m, mengatakan, pada tahun pertama perintah wajib puasa Ramadan, para sahabat dilarang untuk mendekati istri mereka pada malam-malam puasa. Hudari Beg, Tarikh Tashri' Al-Islami, Beirut, Darul Fikr, 1995 m. 1415h, halaman 29. Aturan tersebut dirasa berat oleh para sahabat. Al-Quran kemudian meringankan keberatan dan kesulitan pelaksanaan ibadah Ramadan tersebut melalui surat Al-Baqarah ayat 187 yang membolehkan mereka untuk menggauli istri pada malamnya. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Hudari Beg, 1995 Masehi, 1415 Hijriah, 29. Awalnya,
Umat Islam diberikan pilihan antara mengerjakan puasa Ramadan dan fidyah sebagai dendanya jika tidak melaksanakan puasa Ramadan. Hal ini disebutkan oleh Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 183-184. Syaban Muhammad Ismail, Tarikh Tashri, Al-Islami, Marahiluhwa Masyadiruh, Kairo, Darussalam, 2015 Masehi, 1436 Hijriah, halaman 60. Surat Al-Baqarah ayat 184 secara jelas memberikan pilihan kepada umat Islam yang mampu melakukan puasa untuk berpuasa atau membayar fidyah sekiranya ia memiliki beban atau kesulitan tambahan, yaitu memberikan makan kepada fakir miskin setiap harinya. Meski demikian, pilihan puasa tetap lebih baik daripada fidyah. Ismail, 2015 Masehi, 60. Prinsip pemberlakuan hukum secara bertahap merupakan manhaj Al-Quran. Tahapan ini yang juga dilakukan Al-Quran terhadap kewajiban puasa. Puasa merupakan ibadah yang sulit, terlebih bagi masyarakat di negeri tertentu seperti Hijaz. Dan bagi masyarakat muslim-muslim awal yang umumnya fakir dan susah sehingga butuh mengerahkan kemampuan fisik untuk mendapatkan penghasilan harian. Ismail, 2015 Masehi, 60. Ketika masyarakat telah terbiasa dengan ibadah puasa, Al-Quran menghapus pilihan fidyah tersebut melalui surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran mewajibkan puasa Ramadan bagi merek yang sehat dan mampu setelah sebelumnya memberikan pilihan kepada mereka untuk berpuasa atau menggantinya dengan fidyah. Ismail, 2015 Masehi, 60. Tahapan kewajiban puasa melalui 3 fase sebagaimana riwayat hadits Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Jarir, Ibnul Munzir, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Kewajiban fase pertama, kewajiban puasa selama 3 hari dalam setiap bulan dan puasa Asyura. Fase kedua, kewajiban puasa Ramadan dengan pilihan berbuka puasa dan denda fidyah bagi mereka yang mampu secara fisik menjalankan puasa. Mereka yang ingin berpuasa dipersilakan. Mereka yang memilih berbuka puasa juga dipersilakan dengan fidyah. Sedangkan fase ketiga, kewajiban puasa Ramadan tanpa pilihan fidyah bagi mereka yang mampu secara fisik. Ismail, 2015 Masehi, 60. Wallahu alam. Penulis Al-Hafiz Kurniawan. Sumber, https://sirah-nabawiyah/sejarah-puasa-umat-islam-YJKKC. Demikian sejarah singkat asal mula puasa Ramadan pada umat Islam. Semoga memberikan pencerahan dan memantapkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan semoga kita semua dipanjangkan umur, murah rezeki, diberikan kesehatan lahir dan batin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyusun artikel ini. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga channel ini di-subscribe dengan keikhlasan supaya barokah. Amin ya robbal alamin. Wassalam.